This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Ruang request yang ala kamu. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Hai, seneng banget rasanya kita masih diberi kesempatan buat kembali bersua dalam program Riang, Request Siang ala kamu. Nah sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu, barangkali itu ada yang belum kenal sama aku. Nah buat sobat millennials yang udah ngikutin kita dari awal banget, mungkin udah gak asing lagi ya sama aku. Ya walaupun aku juga suka ngilang-ngilang gitu sih. Oke. Aku Besla dari Sulawesi Selatan yang bakalan nemenin kamu sejak kamu dengerin suara aku ini sampai dengan jam 1 siang waktu Indonesia Tengah nanti. Oh ya, buat kalian yang pengen request lagu, boleh banget nih drop lagu favorit kalian. Mau bahasa apapun, genre apapun, lagu apapun, bisa banget request. Kalian bisa langsung DM di IG kita di @millennialsradio atau juga bisa langsung chat di WA 085946113535. So setelah ini jangan kemana-mana, tetap stay tune karena aku bakalan nemenin kalian selama beberapa segmen ke depan tentunya dalam program Riang Request Siang ala kamu. Ruang request yang ala kamu. Bersama Besen Nurfadilah dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Hai, masih bareng aku Besla dari Sulawesi Selatan yang masih setia nemenin hari-hari kamu dalam program Riang Request Siang ala kamu. Nah, gimana nih kabarnya sobat millennials di hari Kamis pagi yang cerah ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, buat yang ngerasa gak baik-baik aja, tenang, masih pagi kok. Semoga beberapa menit ke depan hari-hari kamu, rutinitas kamu bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin yang sedang ada masalah di bagian pendidikan, kerjaan, keluarga, atau mungkin ada juga ya masalah sama doi. Semoga apapun masalah itu bisa segera teratasi ya. Oke, di awal September ini langit Makassar masih cerah seperti biasanya. Nah, kalau di langit kalian gimana? Cerah, mendung, gerimis, atau mungkin udah hujan aja nih. Gak apa-apa ya, apapun cuacanya semoga gak menyurutkan kalian dalam beraktivitas. So, tetap semangat karena hari ini masih panjang, masih pagi loh. Oke, sebelum lanjut aku pengen ngingetin kalian dulu nih. Buat kalian yang pengen request lagu, boleh banget nih. Drop lagu favorit kalian, lagu apapun, bahasa apapun, genre apapun, bisa langsung DM di IG kita di @millennialsradio atau juga bisa langsung chat di WA 085946113535. So, tetap semangat dan jangan lupa request sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita lanjut. Ngomong-ngomong tentang September, ada beberapa peringatan di hari September yang cukup menarik buat aku bahas karena sebagai salah satu orang yang suka dengan sastra atau literasi gitu ya, aku pengen kasih info atau sedikit ngebahas kenapa sih dan ada apa sih di bulan September itu dan ada hubungannya nggak nih dengan sastra atau tulisan itu sendiri? Oke, tenang ya, tenang. Boleh minum dulu, boleh makan dulu, boleh ngemil dulu. Sambil dengerin segmen Riang hari ini. Nah, sobat millennials, tahu nggak sih kalau bulan September, tepatnya pada tanggal 8 September, ternyata diperingati sebagai Hari Literasi Internasional atau juga bisa disebut sebagai Hari Aksara Internasional. Istimewa banget ya. Nah, peringatan tahunan ini tujuannya untuk mengingatkan kepada orang-orang
tentang pentingnya literasi sebagai martabat dan juga hak asasi setiap manusia. Nah, peringatan Hari Aksara Internasional ini terus dilakukan untuk menjaga kesadaran tentang pentingnya melek huruf bagi manusia, sehingga dapat terus memajukan agenda literasi menuju masyarakat yang lebih melek tentang huruf dan juga berkelanjutan. Nah, Sobat Millennials, tahu nggak sih asal mula ditetapkannya tanggal 8 September sebagai Hari Aksara Internasional? Nah, mungkin udah ada yang tahu ya, atau mungkin emang nggak tahu. Oke, tenang, karena aku bakalan bahas. Asal mula Hari Aksara Internasional ditetapkan pada tanggal 8 September. Nah, asal mulanya itu dimulai dengan diadakannya suatu konferensi tentang pemberantasan huruf yang terjadi di Iran, tepatnya di Teheran, pada tanggal 8 sampai 19 September tahun 1965. Nah, dilansir dari tirto.id, ada sekitar 773 juta orang dewasa yang ada di seluruh dunia yang saat ini mengalami kekurangan keterampilan keaksaraan atau literasi dasar. Nah, literasi dasar itu kayak apa sih? Nah, contohnya itu kayak literasi baca tulis, finansial, numerasi, digital, dan juga yang lain-lainnya. Nah, jadi Sobat Millennials, beruntunglah kalian yang paham tentang aksara atau literasi sejak dini, karena kalau ditunggu dari sejak dewasa pengen belajar aksara pasti bakalan agak sulit lah ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk segmen kali ini. Aku masih bakal kembali setelah yang satu ini. Tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Yuk request lagu favorit kamu semaunya, sepuasnya, sebanyak-banyaknya sambil dengerin info-info paling heboh cuma di Riang. Request siang ala kamu. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Hai, masih bareng aku Besla dari Sulawesi Selatan yang masih nemenin kalian selama beberapa segmen ke depan, tentunya dalam program Riang, Request Siang ala kamu. 3 hari setelah ditetapkannya atau diperingati Hari Aksara Internasional, tepatnya pada tanggal 11 September, ternyata juga ada hari istimewa loh. Nah, tahu nggak apa? Ayo tebak. Apalagi kalau bukan Hari Radio Nasional. Oke, yang pecinta radio mungkin udah tahu ya gimana sih sejarah terbentuknya dan ditetapkannya tanggal 11 September ini sebagai Hari Radio Nasional. Nah, yang belum tahu ayo simak, dan yang udah tahu mungkin bisa simak juga ya. Oke, jadi pada dasarnya sejarah Hari Radio Nasional ini nggak bisa dipisahkan dengan peristiwa bersejarahnya dengan Radio Republik Indonesia. Nah, atau sering juga disebut dengan RRI. Nah, RRI ini dibentuk saat sebulan setelah radio siaran milik pemerintah Jepang yang bernama Hoso Kyoku ini dihentikan, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945. Jadi sekitar 2 hari ya setelah Indonesia merdeka. Nah, Sobat Millennials, zaman dulu pastinya beda banget ya sama zaman yang sekarang. Kalau zaman sekarang kita udah bisa dengerin radio dari berbagai sumber kayak seperti sekarang. Nah, kalau yang dulu itu kayak masih minim banget ya. Jadi informasi yang didengar oleh masyarakat itu masih banget terbatas gitu. Nah, saat itu masyarakat Indonesia itu nggak tahu atau kayak bingung di mana sih mereka itu bisa mendapatkan informasi. Nah, saat itu kayak ditambah dengan ada banyaknya radio dari luar negeri yang menyiarkan kalau tentara Inggris itu akan menduduki Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, saat itu kayak masyarakat jadi uring-uringan gitu, khawatir. Nah, melihat kondisi tersebut, banyak orang Indonesia yang sebelumnya aktif di bagian radio saat masa penjajahan Jepang sadar
kalau radio ini sebenarnya alat yang sangat penting digunakan dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyebarkan informasi dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, pada saat itu ada 8 orang delegasi Indonesia yang sebelumnya tergabung di radio siaran Hosu Kyoku. Nah, mereka itu menggelar pertemuan dengan pemerintah Indonesia di Jakarta. Nah, 8 orang tersebut adalah Abdurrahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudamo Marto, Harto, dan juga Maladi. Nah, pada saat itu Abdurrahman Saleh ini ditunjuk sebagai ketua delegasi untuk membuat rencana besar, yaitu untuk membuat satu radio siaran. Nah, setelah melakukan berbagai pertemuan, nah pada tanggal September itu didirikanlah suatu persatuan radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun yang ada di Jawa. Nah, dilansir dari newsdetik.com, delegasi 8 stasiun radio di Pulau Jawa itu mengadakan suatu rapat. Nah, dari rapat tersebut menghasilkan suatu kesepakatan, yaitu dibentuknya Radio Republik Indonesia dengan Abdurrahman Saleh sebagai ketua atau pemimpinnya. Nah, Sobat Millennials, di Hari Radio Nasional ini sebenarnya kayak penting banget ya, karena radio ini sebagai sarana atau jembatan untuk menyampaikan pesan atau informasi, atau juga bisa sebagai sarana hiburan yang bisa kita sampaikan dari dan ke orang gitu. Jadi pada dasarnya radio ini emang penting banget gitu. Meskipun masih awal September, aku lebih dulu mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional 2022. Nah, makasih ya udah dengerin siaran aku hari ini di segmen kali ini. Jadi di segmen selanjutnya mungkin aku bakalan bahas beberapa hal-hal yang jauh lebih menarik dari segmen kali ini. Jadi tetap stay tune dan tetap jaga kesehatan. Makasih. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Ruang request yang ala kamu. Bersama Besen Nurfadilah dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Back with me, Beslah dari Sulawesi Selatan, yang masih setia nemenin kalian dari awal sampai detik ini. Dan semoga untuk segmen selanjutnya aku masih bisa nemenin kalian sampai jam 1 siang waktu Indonesia Tengah nanti. So tetap stay tune karena aku bakalan bahas beberapa info menarik dan juga cerita menarik tentang apa ya, rahasia ya. Dan untuk segmen kali ini, sebelum aku membahas atau membacakan suatu surat atau tulisan kiriman dari seseorang yang gak mau disebut namanya dan juga gak mau menyebutkan untuk siapa. Jadi dalam sistem ini mungkin melibatkan sistem kepekaan begitu ya. Oke, sebelum itu aku mau ngingetin kalian dulu. Buat kalian yang pengen request lagu, boleh banget drop lagu favorit kalian dan atau juga bisa kirim-kirim salam ke orang yang orang jauh atau orang dekat boleh. Bisa langsung DM di IG kita di @millennialsradio atau juga bisa langsung chat di WA 0859 4611 3535. So, jangan lupa request sebanyak-banyaknya atau kirim salam ke doi yang pengen kamu itu loh. Oke, jadi kita masuk pada tulisan kiriman seseorang.
dari dan untuk tanpa nama. Atas nama kamu yang terlalu sulit untuk kugapai. Selayaknya limit matematika yang hanya mampu mendekat, tapi tak pernah bisa berada di posisi yang sama. Meski kita tidak terlalu berjarak, namun kenyataannya ada sekat yang tidak mampu kita lewati, memaksa kita untuk tetap berada di posisi masing-masing. Hai Tuan, maaf, sebab dengan lancang ku menaruh rasa kepadamu. Namun, bolehkah aku menyalahkanmu? Sebab kamu yang terlalu baik? Tidak. Sebab kamu yang baik kepada semua orang. Tuhan tahu seberapa besar rasaku kepadamu. Pun Tuhan jauh lebih tahu bahwa sampai kapanpun kamu tak akan pernah kugapai olehku. Barangkali itu sebabnya kita dipisahkan, berpisah, atau mungkin kita yang saling memisahkan. Entahlah aku harus senang atau berpura-pura bersuka cita. Sebab sungguh, rasanya aku masih tidak rela atas perpisahan ini. Namun, apapun itu, terima kasih karena pernah dan sudi hadir dalam ceritaku. Bagaimanapun, kamu pernah menjadi topik utama dalam setiap tulisan-tulisanku. Sampai jumpa lagi. Menyentuh banget ya. Aku mau kasih sedikit pesan untuk kamu yang ngirim tulisan ini. Barangkali mungkin beberapa orang ditakdirkan untuk datang ke kehidupan kita, mengambil sejenak cerita-cerita kita, dan mungkin juga ditakdirkan untuk menjadi peran utama dalam cerita kita. Namun, gak sementara. Maksudku gak selamanya gitu. Dia cuma datang dan ditakdirkan untuk datang secara sementara. Namun apapun itu, setidaknya dia pernah memberikan dan mengisi hari-hari kamu yang seperti itu. Jadi apapun itu, aku mau bilang semangat dan terima kasih sudah berjuang sampai sekarang. Oke, setelah tulisan ini, aku masih nungguin tulisan-tulisan yang lain. Jadi buat kalian yang pengen aku bacain tulisan-tulisan atau puisi atau salam, atau mungkin mau request lagu, boleh banget DM di IG kita di @millennialsradio. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Ruang request yang ala kamu. Tips aku pertama kali merantau tuh, aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ. Jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri. Even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di Unpad, tapi kayak ya aku sendiri gitu ujung-ujungnya. Jadi aku sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang gitu lah. Sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang, ya kita nolong orang gitu kan. Akhir-akhir ini tuh banyak banget I-pop atau musisi Indonesia yang merilis lagu, ada yang comeback, ada yang debut. Pokoknya banyak banget deh. Biasanya kalau santai, millennials pada ngapain sih? Kalau gue sendiri, sobat millennials, biasanya gue baca buku. Gue sering banget dikatain kutu buku. Siapa sih millennials di sini yang ngerasain hal yang sama? Suka dibilang kutu buku, terus kita identik dengan nerd, atau kita juga sering dibilang freak karena kayak secinta itu sama buku.
Ketinggalan dengerin keseruan siaran Millennials Radio? Gak usah khawatir, sekarang sejumlah program Millennials Radio bisa kamu dengerin ulang kapanpun dan dimanapun via Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Anchor, dan sejumlah platform podcast lainnya. Jadi yuk di follow podcastnya sekarang juga. Millennials Radio Podcast is a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Ruang request yang ala kamu. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Masih bersama aku Besla dari Sulawesi Selatan yang bakalan nemenin kalian selama beberapa segmen ke depan, tentunya hanya dalam program Riang Request yang ala kamu. By the way, aku pernah cerita gak sih kalau aku ini salah satu mahasiswa yang juga termasuk salah satu pejuang rantau gitu, yang berjuang di dunia, di kota, di negeri orang gitu. Tapi gak di negeri orang juga sih, di tanah orang gitulah. Nah, buat sobat millennials, ada juga nggak yang saat ini sedang merantau gitu, baik karena pendidikan, kerjaan, atau hal-hal lain gitu? Oke, setelah ini aku bakalan bahas beberapa salah satu penyakit rantau gitu. Ada yang tahu homesick? Jadi singkatnya, homesick itu kayak semacam perasaan dimana kita itu kayak rindu rumah begitu, kangen sama apa yang ada di kampung halaman. Nah, di sekarang aku bakalan bahas beberapa gejala atau mungkin sedikit tips tentang homesick itu sendiri. Namun aku bakalan bahas setelah yang satu ini, setelah kamu dengerin lagu Heaven dari Callum Scott. Oke? Thank you dan selamat mendengarkan. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. I used to count the stars in the sky. Now I count the ones in your eyes. I used to think that my paradise was somewhere waiting on the other side, but you take me higher than I've been, laying hands on my skin, it's true. Ooh, nothing compares to you. So tell me why, what good is life if we're all just waiting to dance in the sky? I'm already there, here in your eyes. We climb the gates every time that you lie down next to me. I rest in peace. They say it's better, but how could that be? If everyone had a love like us, they wouldn't call that place above heaven. Waking up to you feels like a pinch myself moment. If we're only here for a while, I wanna spend all of it holding you. Take me higher than I've been, got me questioning everything I knew. 'Cause nothing compares to you. So tell me why, what good is life if we're all just waiting to dance in the sky? I'm already there, here in your eyes. We climb the gates every time that you lie down next to me. I rest in peace. They say it's better, but how could that be? If everyone had a love like us, they wouldn't call that place above heaven. Nothing comes close to this. Looking up, even if it exists. My heaven is on your lips. So
Tell me what good is life if we're all just waiting to dance in the sky? I'm already there, here in your eyes. We climb the gates every time that you lie down next to me. I rest in peace. They say it's better, but how could that be? If everyone had a love like us, they wouldn't call that place above heaven. Yuk request lagu favorit kamu semaunya, sepuasnya, sebanyak-banyaknya sambil dengerin info-info paling heboh cuma di Riang Request Siang ala kamu. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Masih bersama aku Besla dalam program Riang Request Siang ala kamu. Oke, di segmen kali ini seperti yang telah aku bilang sebelumnya, aku mau bahas tentang homesick. Jadi homesick ini kayak secara sederhananya gitu, kayak rindu rumah begitu. Jadi bukan cuma rindu rumahnya doang, tapi juga rindu sama suasananya, rindu orang-orang yang di dalamnya, rindu orang-orang yang kamu tinggalkan, dan rindu hal-hal yang sering kamu lakuin di rumah begitu. Nah, pada umumnya homesick ini bisa terjadi sama kamu kalau kamu itu tinggal di perantauan gitu dan udah lama nggak pulang-pulang gitu. Atau juga mungkin untuk perantauan yang baru gitu, kamu itu merasa nggak nyaman sama keadaan atau tempat yang kamu tempati sekarang. Jadi kayak ngerasa nggak nyaman di sini, kamu lebih nyaman sama hal-hal yang ada di rumah kamu sebelumnya, kayak gitu. Nah, pada umumnya orang-orang ini mengalami homesick yang berbeda-beda. Kayak gejalanya itu pastilah berbeda-beda. Ada yang kayak stres sendiri, ada yang sampai nangis pas sebelum tidur atau suka nangis-nangis gitu. Ada juga yang suka susah tidur karena selalu terbayang-bayang tentang keluarga atau dan yang lain gitu. Dan juga untuk orang yang merantau gitu, kadang ada yang gak selera makan. Atau paling parahnya juga ada yang bisa kena demam karena saking rindunya gitu sama rumah. Dan hal ini sebenarnya kayak cuma membutuhkan pembiasaan dari diri kita sendiri. Gimana caranya supaya gimana supaya mindset kita itu kayak jangan terlalu terpaku sama hal-hal yang ada di dalam rumah kita sendiri. Jadi kayak ingat kembali apa yang membuat kamu berada di sini. Ingat tujuan kamu merantau itu apa, dan kamu harus yakin bahwa suatu saat kamu pasti bisa pulang. Karena biasanya apalagi ya kalau yang baru merantau gitu pasti agak susah banget buat beradaptasi sama lingkungan yang baru. Nah, di sini aku mau kasih beberapa tips tentang cara mengatasi homesick itu. Nah, di sini hal yang menurutku yang paling penting adalah dengan menyibukkan diri kita sendiri. Entah itu melakukan aktivitas yang sedari awal kita jadi tujuan kita melakukan perantauan itu, kayak belajar atau melakukan hal-hal yang kita suka, kayak jalan-jalan atau berolahraga ataupun belajar. Karena secara nggak langsung ketika kamu melakukan suatu hal yang bisa membuat diri kamu sibuk itu, kamu bisa secara nggak langsung melupakan hal-hal yang ada di rumah kamu situ, kayak hal-hal yang kamu risaukan, hal-hal yang kamu rindukan dapat dengan sendirinya teralihkan oleh hal-hal yang ada dan yang kamu lakukan. Oke, tips selanjutnya
adalah bakal aku bahas pada segmen selanjutnya. Jadi tetap stay tune karena masih penasaran kan tentang cara mengatasi homesick, utamanya untuk orang-orang yang sedang merantau. Oke? See you dan terima kasih. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Ruang request yang ala kamu. Bersama Besen Nurfadilah dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Hai, masih bersama aku Besla dari Sulawesi Selatan dalam program Riang Request yang ala kamu. Di segmen selanjutnya aku udah bahas beberapa hal tentang homesick. Dari apa itu homesick sendiri, gejalanya, dan juga ada beberapa tips atau cara menghadapi homesick itu sendiri. Nah, di segmen kali ini aku masih bakalan bahas tentang cara menghadapi homesick itu sendiri. Nah, tips kedua adalah berbicara dengan orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat di sini maksudnya dengan orang-orang yang ada di rumah kamu. Entah itu orang tua, saudara, atau kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, karena zaman sekarang kan udah canggih gitu. Gak perlu kirim surat, tinggal ambil gadget, video call jadi, atau bisa langsung telepon. Jadi secara gak langsung rindu-rindu itu bisa terobati dengan sendirinya. Nah, tips selanjutnya adalah berkumpul dengan sesama perantauan. Nah, di lingkungan yang kamu tinggali pasti gak cuma kamu sendiri orang yang melakukan perantauan. Apalagi kalau orang yang notabene-nya ngekos gitu ya, pasti rata-rata orang tersebut adalah orang yang melakukan perantauan dan berasal dari kota yang agak jauh gitu ya. Nah, dari situ kamu bisa berkomunikasi, bisa saling mengenal dengan orang-orang tersebut, sehingga secara nggak langsung kamu itu bisa merasa kalau kamu itu nggak sendiri, kamu punya teman di sini, kamu punya masih punya keluarga di sini. Jadi secara nggak langsung rasa homesick itu bisa hilang dengan sendirinya. Oke, mungkin segitu aja tips dari aku mengenai cara ngatasin homesick versi buat anak rantau. Jadi aku mau ngomong sebagai salah satu anak rantau juga, semangat, karena dalam melakukan suatu perantauan kita punya tujuan untuk digapai. Jadi berjuanglah untuk menggapai tujuan tersebut, karena masih banyak dan ada banyak orang yang menunggu kamu untuk pulang, membawa harapan-harapan dan tujuan yang sedari awal kamu dambakan. Oke, semangat. Dan juga jangan lupa tetap dengerin dan stay tune dalam program Riang Request yang ala kamu, Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Yuk request lagu favorit kamu semaunya, sepuasnya, sebanyak-banyaknya sambil dengerin info-info paling heboh cuma di Riang Request yang ala kamu. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Hai, masih bersama aku Besla dari Sulawesi Selatan yang masih setia nemenin kamu dari jam berapa ya tadi? Jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat nanti. So, tetap stay tune karena aku masih bakalan cerita beberapa info-info menarik tentang beberapa hal yang rahasia lah. Dan setelah tadi kita ngelewatin beberapa segmen tentang perantauan, aku iseng-iseng nemu puisi tentang perantauan dan aku suka banget sama puisinya. Puisinya ini dari puisibijak.com kalau kalian penasaran, dan
pengen baca puisi-puisi lain, kalian bisa langsung searching, oke? Dan di sini aku mau bacain puisi dari Fajar Saiful Rohim yang berjudul Puisi Perantau. Puisi Perantau. Fajar Saiful Rohim dalam karyanya. Jangan sekarang, bekalku belum penuh sekarung. Nanti saja, saat 1 ku makan, 9 ku bagikan. Kau boleh menyuratiku untuk pulang. Tiang baru saja kudirikan kemarin petang. 2 salam ku ucapkan mengakhiri dan mengawali harapan. Langkahku kuat diterjang topan. Namun, bila ada satu hal memanjangkan masaku pulang, bisikan lewat mimpiku selalu kulakukan. Bukan kekasihku, bukan aku tak rindu megah pelukmu. Sesungguhnya rasa ini teramat dalam. Namun, aku mau waktu kelak bertemu, kau menyambutku tanpa sedikit pun ragu. Oke, itulah tadi puisi yang sangat indah dari Fajar Saiful Rohim. Kalau aku baca sih ini maknanya untuk apa ya? Seorang perantau yang dalam hal pekerjaan kali ya, yang mencari nafkah di perantauan untuk pada akhirnya meninggalkan kekasihnya di rumah untuk dengan harapan suatu saat dia bakalan mau menunggu dan menyambut si perantau ini dengan sukacita dan tanpa ada sedikit ragu. Mungkin kayak gitu ya. Dan oke, satu puisi udah, dan saatnya aku mau ngingetin kalian lagi. Untuk kalian yang pengen request lagu, boleh banget. Tinggal DM di IG kita di @millennialsradio atau juga bisa langsung chat di WA 085946113535. Oke, makasih dan stay tune karena masih banyak segmen-segmen berikutnya yang bakalan aku bahas beberapa info menarik lagi. Jadi tetap stay tune. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Ruang request yang ala kamu. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an, hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat.
Terus siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu gak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 0859 4611 3535 0859 4611 3535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Ruang request yang ala kamu. Millennials Radio, the first virtual radio Indonesia, radio anak muda zaman now. Back with me, Besla dari Sulawesi Selatan dalam program Riang Request yang ala kamu. Nah, setelah mengajak sobat millennials menggalau, di sini aku masih mau mengajak kalian galau-galau melalui suatu lagu yang begitu fenomenal di era sekarang. Ayo, bisa tebak? Gimana lagi dan yang mana lagi kalau bukan lagu Sang Dewi dari Lyodra dan juga Andi Rianto. Oke. Nah, di sini aku mau bahas tentang makna dari lagu itu. Jadi tetap stay tune karena aku bakalan bahas di segmen selanjutnya. Dan juga buat sobat millennials yang pengen kirim salam atau juga request lagu, boleh banget drop lagu favorit kalian, mau bahasa apapun, genre apapun, jenis lagu apapun. Kalian bisa langsung DM di IG kita di @millennialsradio atau juga bisa langsung chat di WA 085946113535. So, tetap stay tune karena kalian pasti penasaran banget tentang lagu yang begitu fenomenal di segmen selanjutnya. Oke? See you dan terima kasih. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri, wanita mana yang sanggup hidup sendiri di
lagu favorit kamu semaunya, sepuasnya, sebanyak-banyaknya sambil dengerin info-info paling heboh cuma di Riang, request siang ala kamu. Walaupun dirimu tak bersayap, ku takkan kecewa. Kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Sobat millennials pasti udah nggak asing banget sama lagu yang aku nyanyiin tadi. Walaupun suaranya pas-pasan banget ya. Tapi nggak apa-apa karena demi kenyamanan bersama dan sebagai instrumen gitulah. Oke, nah di segmen kali ini aku Beslah dari Sulawesi Selatan yang masih dalam program Rian Request yang ala kamu bakalan bahas tentang makna dari lagu Sang Dewi dari Lyodra dan Andi Rianto. Nah sobat millennials, dilansir dari anaksenja.com, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta setelah sekian lama. Jadi setelah lama dia menutup hati karena adanya trauma masa lalu gitu. Jangan kabur dulu. Nah di lagu ini aku bakalan bahas tentang maknanya dalam per paragraf atau per bait kayak gitu ya. Dan sobat millennials tahu nggak sih kalau sebelumnya lagu ini itu sebelumnya pernah dipopulerkan oleh salah satu diva ternama Indonesia, yaitu Titi DJ. Nah lagu ini kembali populer setelah dinyanyikan atau diremake ulang oleh Lyodra dan juga Andi Rianto dengan judul yang sama, yaitu Sang Dewi. Nah seperti yang kita tahu, lagu ini rilis pada bulan Agustus tahun ini, jadi ini masih sekitar sebulan yang lalu. Jadi lagu ini tuh begitu trending sampai di YouTube atau juga viral di TikTok. Oke, next kita bahas mengenai makna dari tiap bait lagu ini. Di bait pertama ada lirik, walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri, wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini. Bagian awal dari lagu ini menceritakan tentang seorang wanita yang pernah frustasi karena ditinggalkan oleh kekasihnya. Dia sangat stres hingga sempat memiliki pikiran untuk membunuh dirinya sendiri atau mengusaikan kehidupannya. Oke, jadi agak tragis juga sih sebenarnya. Di lirik kedua ada lirik, walaupun telah kututup mata hati, begitupun telingaku, namun bila dikala cinta memanggilmu, dengarlah ini. Di lirik ini menceritakan tentang kedatangan seorang baru, seseorang yang mengetuk pintu hati wanita tersebut. Jadi orang ini datang untuk mengobati luka yang pernah ditorehkan oleh orang yang sebelumnya menyakiti wanita ini. Namun sebenarnya gini ya sobat millennials, kalau dari pengalamanku, bukan pengalaman sih, kayak hal yang sering aku dengar, ketika kita sudah terlanjur trauma dengan adanya cinta ini dan orang lain datang untuk mengobati luka yang pernah ditorehkan oleh orang lain, rasanya bakalan tetap sulit buat menerima orang baru ini. Karena ya luka yang ditorehkan oleh orang yang sebelumnya itu sudah terlanjur parah gitu. Ibaratnya kalau kita ketusuk paku, pasti bakalan susah hilang bekasnya gitu. Walaupun udah dicabut, tapi tetap aja meninggalkan bekas yang bakalan sulit buat dilupain. Oke, lirik selanjutnya atau bait selanjutnya bakalan aku bahas di segmen berikutnya.
Tetap stay tune di Millennials Radio, the first virtual radio Indonesia, radio anak muda zaman now. Ruang request yang ala kamu. Bersama Besen Nurfadilah dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Hai, masih bersama aku Besla dari Sulawesi Selatan yang masih setia nemenin kalian. Di sini aku mau ngelanjutin tentang makna dari tiap bait lagu Sang Dewi. Nah, untuk sekarang aku mau jelasin sedikit tentang makna dari bait yang paling terngiang-ngiang dalam isi kepalaku dan mungkin isi kepala sobat millennials juga ya. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya. Kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Nah, di lirik ini, di ref yang paling viral dalam lagu Sang Dewi, menceritakan tentang seseorang yang sangat memuji pujaan hatinya yang telah datang menyembuhkan luka yang telah ditorehkan oleh orang pertama tadi. Jadi wanita ini sangat wanita ini sangat mencintai atau juga semacam sudah sangat menerima orang ini karena dia merasa kalau orang ini tuh mampu membawanya keluar dari trauma yang pernah ditorehkan oleh orang yang pertama. Jadi sekeras apapun wanita ini menutup hati, orang baru ini berhasil buat kembali membuatnya jatuh cinta dan menyembuhkan luka-luka yang ada dalam hatinya. Oke, kita lanjut di lirik di bait selanjutnya. Walaupun mulutku pernah bersumpah, sudi lagi jatuh cinta. Wanita seperti diriku pun ternyata mudah menyerah. Jadi maknanya itu, jadi sebelumnya wanita ini itu pernah bersumpah untuk tidak jatuh cinta lagi. Ya karena rasa trauma yang dideritanya itu pasti masih meninggalkan luka yang dalam banget. Jadi dia ngerasa dia bersumpah buat gak jatuh cinta lagi. Namun akhirnya dia tetap melanggar sumpahnya sendiri setelah bertemu dengan orang baru yang mampu menjadi pahlawan untuk dirinya. Oke, di bait ketiga ini yaitu walaupun kau bukan titisan dewa, ku tak akan kecewa karena kau jadikanku sang dewi dalam taman surgawi. Jadi maknanya itu walaupun orang yang telah menyembuhkan luka si wanita ini itu bukan titisan dewa, tapi dia nggak kecewa karena telah memilih orang ini untuk mencintainya. Wanita ini seakan-akan dijadikan seperti seorang dewi yang dicintai dengan sepenuh hati dan diberikan hal-hal yang bisa membuatnya nyaman berada di samping orang yang telah menyembuhkan wanita ini. Paham gak sih? Oke, setelah ini kamu mungkin boleh dengerin lagu Sang Dewi lagi buat lebih menghayati liriknya. Sedikit kata dari aku, cinta ini nggak berwujud sama sekali dan bahkan sebegitu besarnya memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Jadi saran aku, jagalah cinta kalian kepada orang yang tepat supaya nggak membawa cinta itu kepada hal yang bisa membuat kalian terluka. Ya setidaknya mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, mungkin untuk segmen kali ini sekian dulu. Makasih banyak udah
udah dengerin aku bercengkrama, bercerita, bercakap-cakap bersama kalian setelah sekian lama menghilang bagaikan itulah. Oke, Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Ruang request yang ala kamu. This is the first virtual radio in Indonesia. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you to turn me on. Aku untuk kamu, aku untukmu. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Hey, watch me, I'm a bit crazy. 정도 못하고 hands up. 돌이켜 나 into my mind. 한 방에 퍼지는 ransom. Wait it. 이건 치명적인 사태. Shutting me down. 지어볼까? 모두가 say I'm too much. Untuk selamanya rasa ini tercipta. Indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Ruang request yang ala kamu. Bersama Besen Nurfadilah dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Hai, masih bersama aku Besla dari Sulawesi Selatan yang udah lama banget nemenin kalian. Udah berapa segmennya tadi? Gak terasa banget ya. Di sini mungkin bakalan jadi terakhir aku siaran di Millennials Radio karena agak mellow juga sih, karena Millennials Radio ini bakalan berakhir, tapi semoga kedepannya bakalan intinya doain yang terbaik aja lah ya. Beberapa pertemuan pasti ada perpisahan, dan seperti yang telah aku sampaikan bahwa dalam setiap cerita pasti ada hal yang nggak melulu tentang bahagia, pasti ada hal yang membuat kita merasa sedih, merasa jenuh, dan mungkin takdir dari millennials itu mungkin emang cuma sampai di sini. Ya nggak apa-apa deh. Setidaknya bangga banget karena sudah pernah menjadi bagian dari Millennials Radio. Dari awal terbentuk, bahkan sebelum namanya bukan Millennials Radio, aku udah lihat gimana perjuangannya Kak Aziz sampai sekarang. Bener-bener keren banget. Dan aku salut banget sih karena Millennials Radio ini menjadi radio pertama, radio virtual pertama yang ada di Indonesia. Dari yang penyiarnya cuma sedikit sampai bertambah sampai sebanyak ini. Ada Kak Seza, ada Kak Nurul, ada, makasih deh semua karena sudah diberi kesempatan buat menjadi salah satu bagian dari Millennials. Aku berharap kita bisa sukses di jalan kita masing-masing. Semangat, dan aku ada satu kata-kata buat Millennials Radio. Setahun mengudara bersama meski belum saling menatap mata. Dari Sabang hingga Merauke kita saling bersuara. Ada banyak cerita yang tercipta, dan aku harap seluruhnya dapat dikenang serta menjadi bagian dari kehidupan. Makasih.
Aku Besla dari Sulawesi Selatan, pamit undur diri dan terima kasih untuk semuanya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Ruang request yang ala kamu. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.